Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan. Dan tentu saja akan menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan pemirsa, untuk tema kita pada edisi hari ini terkait dorong kinerja Pemkot Makassar. Nah, di studio kami telah menghadirkan ada perwakilan dari legislator DPRD Kota Makassar. Saya langsung saja ingin menyapa Bapak Detrandes Haji Muhammad Yunus Haji MSI selaku legislator DPRD Kota Makassar dari Komisi A Bidang Pemerintahan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Pak Dr. Alianas SOS MSI selaku pengamat pemerintahan. Berjumpa lagi Pak Dokter ya. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Baik, tema kita pada edisi hari ini dorong kinerja Pemkot Makassar. Seperti apa kemudian pemirsa, kami akan memberikan gambaran bahwa hingga semester kedua tahun 2022 serapan anggaran pemerintah Kota Makassar masih sangat minim, bahkan belum menyentuh angka 20%. Diketahui hingga 29 Juni 2022 serapan anggaran masih di angka 19,51%. Jika melihat semester 1 di bulan Juni harusnya ada minimal 40%, sehingga di sisa semester 2 50 atau 60%-nya bisa tercapai. Saya langsung saja kemudian ke Pak Haji Yunus, kinerja Pemkot Makassar dan bagaimana upaya mendorong untuk serapan anggarannya ini mencapai target. Bagaimana kemudian pandangan Anda Pak Haji? Ya, terima kasih. Jadi baru saja kita melaksanakan ini, monitoring evaluasi kinerja dari realisasi penyerapan anggaran dari termin kedua ini. Ya, alhamdulillah rata-rata menghampiri sudah 30%. Ada sudah 30% dari segi pembangunan fisik, malah ada sudah hampir 40%. Kalau dari Komisi A Bidang Pemerintahan. Jadi memang ada beberapa kendala-kendala karena menyangkut mengenai masalah seperti contoh dari Kesmanpol. Memang ada sedikit rendah karena di situ kan ada beberapa dana hibah yang belum sempat dicairkan, belum, artinya mungkin masih ada administrasi yang perlu disempurnakan. Jadi saya kira mungkin dari termin-termin selanjutnya ya mestinya sebenarnya harus sudah minimal 40, tapi memang sampai sekarang seperti itulah tadi yang saya katakan. Masih ada beberapa yang masih menyempurnakan, karena ini kan kalau menyangkut dari segi administrasi kan bukan dari pemerintah kota saja, tapi harus juga menyangkut dengan orang lain yang harus menyelesaikan administrasinya. Seperti itu, kalau dia mendapatkan dana hibah itu kan tidak serta-merta harus langsung dicairkan, harus ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dilaksanakan oleh penerima daripada bantuan dana hibah itu. Itulah antara lain contoh yang ada di pemerintah kota. Saya kemudian langsung ke Pak Dr. Aliana. Silahkan pandangan Anda terkait dengan capaian dari serapan anggaran dari Pemkot Makassar ini. Ya, yang pertama kita melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang non prestasi ya. Jadi kalau kita bicara tentang kinerja, ya salah satu tolak ukurnya adalah bagaimana realisasi anggaran ini. Karena kita sudah masuk ke triwulan ketiga. Ya, jadi triwulan kedua ini di bulan Juni kita telah habis, dan memang sesuai dengan amanat undang-undang itu minimal sebetulnya 40% sudah realisasi daripada anggaran itu. Triwulan ketiga ya, betul. Ya, di triwulan ketiga. Nah, kalau kita melihat dari realisasi yang begitu rendah, maka tentu menjadi satu PR termasuk juga dari DPRD untuk kemudian bagaimana mendorong pemerintah kota ini supaya lebih gesit, lebih meningkatkan kinerjanya. Karena kalau
kalau realisasi anggarannya itu tidak berbanding lurus kemudian dengan capaian kinerjanya, maka tentu masalah di sana. Nah, kita ketahui secara bersama bahwa ada 4 indikator yang kalau kita mau mengukur dan melihat realisasi daripada anggaran. Yang pertama adalah dari segi anggaran untuk biaya atau belanja pegawainya, kemudian itu biasanya 25% per triwulan. Lalu kemudian ada anggaran pelayanan kepada masyarakat itu, nah itu biasanya anggarannya 35%. Lalu kemudian ada anggaran infrastruktur biasanya 5%, kemudian meningkat per triwulannya. Dan yang keempat ini adalah pemberdayaan masyarakat. Ini salah satu porsi yang harus sebetulnya lebih ditingkatkan, karena di triwulan pertama saja itu sudah harusnya 30%. Nah, akumulasi daripada keempat indikator secara umum ini tentu nanti akan berefek pada sejauh mana sebenarnya progres program, capaian program yang kemudian dapat dilakukan evaluasi kepada kinerja pemerintah Kota Makassar, karena ini juga harus seiring sejalan dengan apa yang divisikan ya oleh pemerintah kota 2000 periode ini ya, Pak Dhani dengan Ibu Fatma, dan itu harus mampu diwujudkan itu dalam RPJMD 5 tahun yang akan datang. Semua programnya itu harusnya sudah terrealisasi. Nah, kalau misalnya di tahun 2022 ini ada pelambatan daripada realisasi anggaran, nah itu pasti akan berefek pada capaian RPJMD 5 tahun yang akan datang, karena ini tiap tahun harus ada promosi. Makanya ini betul-betul kita harus menggenjot bagaimana supaya masing-masing OPD ini mampu mewujudkan apa yang divisikan oleh pemerintah kota ini. Nah, melalui rencana kerja RKPD, kemudian nanti ada renja dan programnya. Nah, sebetulnya kita mengevaluasi itu. Nah, kalau sekaitan dengan kinerja, ada 3 indikator yang bisa kita lihat. Pertama adalah target apa yang telah dicapai. Yang kedua adalah prestasi apa yang kemudian dapat dilihat oleh publik. Bahwa ini yang kemudian menjadi kinerja pemerintah kota. Dan yang ketiga ini adalah bagaimana kemampuan kerjanya, infrastruktur ke dalamnya, ya, SDM-nya bagaimana. Nah, kita melihat baik di internal pemerintah kota ini masih banyak PR yang belum terselesaikan, masih banyak kriya-kriya. Salah satu contoh misalnya adalah permasalahan RT RW, kan ini menjadi bagian permasalahan internal sebetulnya yang seharusnya sudah diselesaikan di triwulan ketiga ini. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Haji Yunus. Dari Monep sebelumnya Pak, seperti apa catatan dari DPRD Makassar? Ya, artinya tentu kami sebagai legislator bidang pengawasan dan tentu juga berkewajiban untuk mendorong kepada OVD atau SKVD. Tapi pada prinsipnya sebenarnya pada termin pertama itu kan habis di rolling ya. Artinya bisa dikatakan semuanya orang baru. Alasannya itu untuk penyesuaian dulu. Mana itu juga aturan-aturan yang sekarang ini kan juga kadangkala ada juga perubahan-perubahan seperti itu, sehingga itu kita memang maklumi. Tapi pada triwulan kedua saya lihat memang juga ada keraguan-keraguan untuk melaksanakan sesuatu apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Dokter, bahwa sebenarnya itu punya pengerusan terhadap RFMJD itu kalau memang tidak mulai dari awal tidak tersesuaikan dengan target-target yang ingin kita capai. Ya, inilah sebenarnya kami di DPR itu selalu menuntut seperti itulah kinerja pemerintah kota. Selalu saya menyoroti, karena tentu kan tidak ada alasan lagi kalau ada alasan-alasan bahwa ini orang baru, karena itu kan melalui lelang jabatan. Berarti tentu di situ sesuai dengan bidang dan kemampuan pada saat melaksanakan visi dan misi pada saat mau ditempatkan di tempat itu. Jadi
kalau menurut saya ya inilah merupakan suatu kelemahan dan kemunduran kalau memang tidak bisa tercapai pada waktunya nanti. Tapi ini kan masih berjalan, kita masih melihat ya melihat kan masih ada juga kesempatan untuk bisa memperbaiki. Makanya itu ya, tapi tentu kami anggota Dewan ini selalu mendorong tidak ada jalan lain, harus tercapai apa yang telah visi misikan oleh Pak Wali Kota itu. Ya mesti harus mulai dari awal. Kalau ini dari awal tidak bisa tercapai target-target yang sesuai dengan yang kita harapkan, tentu susah akan bisa diselesaikan dengan baik. Iya. Ya akan datang. Optimis Pak ya? Ya saya masih optimis karena tadinya itulah termin pertama bisa dikatakan di situ betul-betul malah baru dia menyusun administrasi, istilahnya belum ada apa-apa, tapi masuk di triwulan kedua alhamdulillah sudah ada tanda-tanda untuk ada. Sekarang ini masuk triwulan ketiga itu tadi sudah ada, malah sudah ada 40%. Okay. Ya di komisi saya, di Komisi A Bidang Pemerintahan. Baik. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita di edisi hari ini setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Legislasi.